Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hujan deras di kota Bandung menyebabkan jalan raya Kopo terendam banjir setinggi 20 cm. Arus lalu lintas macet parah. Sedang melintas dengan sepeda motor, 3 orang warga Kabupaten Tasikmalaya jatuh ke sungai karena jembatan tiba-tiba putus. Diduga pengemudi mengantuk, sebuah mobil minibus terjun ke dalam jurang sedalam 160 meter di kawasan Batu Tumpang, Kabupaten Garut. Kita ke informasi pertama, hujan deras yang melanda kota Bandung sejak Senin sore menyebabkan jalan raya Kopo terendam banjir setinggi 15 hingga 20 cm. Akibat banjir, ruas jalan raya Kopo mengalami kemacetan parah. Hujan deras disertai angin kencang melanda kota Bandung pada hari Senin sore. Akibatnya Sungai Citarip yang berada di kawasan Kopo, kota Bandung meluap hingga ke badan jalan. Aliran sungai yang kurang baik menyebabkan banjir setinggi 15 hingga 20 cm. Ruas jalan raya Kopo pun mengalami kemacetan parah. Selain itu, drainase yang buruk serta banyaknya sampah membuat Sungai Citarip meluap hingga memicu terjadinya banjir. Banjir seperti ini selalu terjadi jika hujan besar melanda kawasan tersebut. Sering hujan, ya banjir baik. Ini banjirnya tiap hujan gede atau gimana Pak? Hujan agung ya, banjir keras. Itu diakibatkan apa Pak? Lihat, Selokan yang nggak berfungsi atau gimana? selokan, iya itu paling dia di Citarip. Sungai Citarip. Agung baik hujan. Tiap hujan agung banjir. Selokannya yang jelek gitu Pak? Apa? Selokannya yang jelek atau gimana Pak? Oh yang itu banyak sampah. Oh banyak sampah. Jadi perlu biar ke jalan raya. Warga berharap pemerintah dapat memperlebar drainase agar banjir serupa tidak kembali terjadi sehingga tidak mengganggu aktivitas warga. Pada Senin pagi, banjir sudah surut. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Banjir bandang melanda 2 kecamatan di Kabupaten Bandung. Banjir diduga akibat hujan deras yang terjadi di hulu Sungai Ciwidey yang menyebabkan air meluap. Selasa dini hari, banjir bandang tiba-tiba saja melanda Kecamatan Kutawaringin dan Kecamatan Tapang, Kabupaten Bandung. Air Sungai Ciwidey meluap hingga merendam ratusan rumah warga dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Mengetahui adanya banjir bandang, para penghuni rumah menyelamatkan diri ke dataran yang lebih tinggi. Namun mereka tidak sempat menyelamatkan barang berharga milik mereka masing-masing. Banjir bandang yang terjadi selama 1 jam diduga dipicu hujan deras di wilayah hulu Sungai Ciwidey. Selasa pagi, banjir yang merendam ratusan rumah warga berangsur surut. Banjir menyisakan lumpur di beberapa ruas jalan dan rumah warga. Secara swadaya, warga membersihkan sisa lumpur yang terbawa oleh banjir dan memilih perabotan yang masih bisa diselamatkan. Air langsung meluap ke perkampungan. Jadi nggak evakuasi, alhamdulillah aman, lancar. Surut mulai jam berapa? Surut total itu jam 2. Kemarin ngerendam gitu ketinggian berapa dan berapa? Ketinggian warga itu yang variasi sekitar 80 sampai 1,5 meter. Rumah yang terdampak kurang lebih ya, masih dalam asesmen itu kurang lebih dari 300-an. Saat ini warga yang terdampak banjir dari 2 kecamatan Kutawaringin dan Tapang di Kabupaten Bandung membutuhkan bantuan makanan, pakaian bersih dan sembako. Menurut data dari BPBD Kabupaten Bandung, Desa Pemetasan ada 200 rumah warga yang terdampak banjir, sedang di Desa Cilampeni ada 123 rumah warga terdampak banjir. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Banjir yang terjadi di sejumlah ruas jalan kota Cimahi berangsur surut. Meski banjir yang terjadi pada Selasa dini hari surut, namun menyisakan tumpukan sampah di jalan dan sungai. Selasa pagi, banjir yang mengendangi Jalan Mahar Martanegara, Kota Cimahi berangsur surut. Jalan yang menghubungkan Kota Cimahi menuju arah Bandung di jalur selatan
kini sudah bisa dilalui oleh kendaraan baik sepeda motor maupun mobil. Namun demikian, surutnya air menyisakan tumpukan sampah yang berserakan di jalan hingga menyumbat sungai sehingga dikhawatirkan air akan meluap jika hujan turun. Banyaknya sampah diduga masih menjadi penyebab banjir yang kerap terjadi di jalan ini. Ini kalau hujan besar dari atas memang suka banjir di sini, Bu. Memang gitu. Oh gitu. Ini kan pembuangan sebenarnya dari Lembang juga kan ke sini, dari Oh, gitu. Maroke, dari mana ini kan? Yang Radiolita Sari. Cilangwer gitu, Bu. Jadi Pasti sampahnya numpuknya di sini, ya. empuk di sini. Jadi Terus airnya meluap ke keluar. jalan. Ini ketutup juga biasanya. Ketutupnya sampai dari situ, pokoknya lurus ke sini. Pernah ada upaya perbaikan apa gitu, Bu, dari pemerintah? Belum ada. Kan ini yang kita udah dibeli semua kan sama Pemkot. Oh. Yang Bidan Tuti itu kan katanya kan itu mau dilebarin. Tapi belum ada solusi, Belum ininya ada. belum ada ya. Oke. Lebarannya belah sana katanya mah denger-denger. Di beberapa jalan di kota Cimahi seperti Jalan Julaiha hingga Jalan Kolonel Masturi masih digenangi air. Sebelumnya pada Selasa dini hari, banjir mengepung sejumlah ruas jalan di kota Cimahi, salah satu yang terparah yaitu Jalan Mahar Martanegara. Banjir yang disebabkan hujan deras dan luapan sungai Cibaligo membuat pengendara sepeda motor dan mobil kesulitan melintasi jalan. Derasnya air membuat mereka hampir terseret banjir. Pengendara lain terpaksa menghentikan laju kendaraan karena takut kendaraannya mogok jika terobos banjir. Banjir membuat arus lalu lintas dari kota Cimahi menuju ke kota Bandung maupun sebaliknya sempat terhenti hampir 3 jam, sehingga menimbulkan kemacetan dan antrean panjang. Muhammad Abbas melaporkan dari kota Cimahi. Selain di kota Cimahi, banjir juga merendam rumah warga dan jalan Provinsi Lintas Selatan di Kecamatan Sindang Barang Cianjur. Akibatnya lalu lintas sempat tersendat karena jalan sulit dilalui kendaraan. Hujan deras yang terjadi sejak Senin siang dan luapan Sungai Cijunghil menyebabkan 10 rumah warga di Desa Talangsari, Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur terendam banjir. Selain rumah warga, banjir dengan ketinggian air 50 hingga 70 cm juga merendam jalan Provinsi Lintas Selatan yang menghubungkan 3 kabupaten, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Garut. Hal itu menyebabkan kendaraan sulit melintas. Sejumlah pengendara motor memilih untuk menunggu hujan reda dan banjir surut. Ini karena dikarenakan banjir, kita bisa lewat dari mulai sekitaran jam 5, Pak. Jam 5 sore? Iya, Sampai saat ini nggak bisa lewat? belum bisa lewat, Pak. Ya, airnya semakin membesar, ketinggiannya sampai 50 cm, Pak. Namun tidak semua warga menunggu surutnya air. Mereka terpaksa menggunakan jasa angkut sepeda motor agar mereka bisa melewati banjir dan melanjutkan perjalanan. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Tebing setinggi 20 meter di Kecamatan Banjarwangi, Garut, longsor. Akibatnya satu rumah yang juga dijadikan sebagai warung ambruk usai tertimpa material longsor. Sebuah tebing yang berada di Kampung Kadulempeng, Desa Wangunjaya, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, tiba-tiba saja longsor. Diduga longsor terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi. Bencana ini menyebabkan satu rumah yang juga dijadikan warung milik Hair ambruk rata dengan tanah. Meski seluruh barang berharga milik Hair hancur dan tertimbun longsor, namun tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Semua anggota keluarga selamat. Nggak ada orangnya lagi di fungsi. Oh, Ibu. jadi sebelumnya udah ngungsi memang gitu. Iya. Aha. Dan ya. Hujan deras, Iya. tiba-tiba longsor aja gitu. Iya, Aha. Jadi nggak ada korban ya, Kang ya? nggak ada. Apa? Petugas gabungan dari Polri TNI yang dibantu oleh warga sekitar bahu-membahu evakuasi material rumah dan membersihkan material longsor. Seluruh material bangunan dan longsor diletakkan di sisi jalan agar jalan bisa dilalui kendaraan. Rumah dan warung ini ambruk Ya, rata karena dan tertimpa longsor dari atas langsung, tertimpa longsor dari atas, jadi
ke badan rumah langsung, jadi terbawa longsor. Situasi Ya, kita membantu bersama warga, bersama Pak Babinsa, bersama juga dari Satpol PP juga, kita bahu-membahu dengan warga untuk membersihkan material longsor. Material rumah kita bersihkan dulu supaya arus lalu lintas juga berjalan normal. Akibat peristiwa ini diperkirakan pemilik rumah rugi hingga puluhan juta rupiah. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. 3 orang warga Kabupaten Tasikmalaya yang sedang melintas di jembatan di daerah Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya, jatuh ke dalam sungai karena jembatannya putus. 2 korban berhasil diselamatkan, sedang seorang lainnya masih dalam pencarian. Senin tengah malam, warga Cibalong bersama tim SAR gabungan melakukan pencarian 3 orang warga yang jatuh ke dalam sungai. 2 orang berhasil diselamatkan, namun 1 korban lainnya masih dalam pencarian. Menurut petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tasikmalaya, saat kejadian ketiga korban sedang melintas di jembatan dalam kondisi hujan deras. Ketika melewati jembatan, ketiga korban yang menggunakan sepeda motor tiba-tiba terjatuh ke sungai bersamaan dengan ambruknya jembatan. 2 korban atas nama Yayan dan Ripa Ramdhani selamat, meski sempat terjatuh. Keduanya langsung dievakuasi warga, sementara 1 korban lainnya bernama Eli belum diketemukan. Awalnya karena memang curah hujan di lokasi ini cukup tinggi gitu kan, sampai sore tadi. Dan pada akhirnya terjadi ambruknya jembatan di lokasi itu. Ini penghubung antara mana, Pak? Ya, ini penghubung antara Desa Cibalong menuju ke Desa Paruh. Ada korbannya seperti apa, Sob? Bisa jelaskan, Pak? Korbannya ada 3 tadi, 2 orang berhasil kita selamatkan. Kemudian 1 orang itu diduga masih hilang dan dalam proses pencarian. Itu para korban itu sering melintas apa gimana sih, Pak? Kebetulan memang korban tersebut lokasinya ataupun pemukimannya di sekitar lokasi ini. Jadi pakai sepeda motor Ya, atau? jadi memakai sepeda motor, mereka berjalan sampai ke arah seberang sana, kemudian balik lagi ternyata jembatannya itu sudah tidak tahan dan terjadi. 3-3-nya berbarengan, Pak, berarti? Ya, berbarengan. Maksudnya 1 motor atau 3 motor? 3 motor. 3 motor. Diperkirakan korban yang belum ditemukan umur berapa sih, Pak? Diperkirakan usia berapa ya? 38. Pada Rabu pagi pencarian kembali dilanjutkan. Kali ini tim SAR gabungan memusatkan pencarian di bawah jembatan karena diduga korban tertimbun material jembatan yang roboh. Untuk saat ini kami fokus di bawah jembatan, cuma di sana setelah kami komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, kepolisian, Basarnas dan lain sebagainya, semua penggiat kebencanaan, rencananya mulai tanggal jam 10 siang nanti akan diubah strateginya, yang akan dibagi 2 tim yang pertama fokus di bawah jembatan, tim yang kedua akan melakukan penyisiran sampai ke Sungai Ciulan. Jembatan ini roboh sebenarnya kenapa ini, Pak? Mungkin kalau lihat kondisi jembatan, ini jembatan usianya sudah tua. Runtuhnya jembatan diduga karena kondisi jembatan yang sudah tua. Apalagi jembatan tersebut diterjang banjir sehingga menggerus fondasi jembatan. Akibat runtuhnya jembatan, Desa Parung dan objek wisata air panas terputus. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.